Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya sendiri. Saya Rizky Kurniawan dan di video ini kita akan bahas tentang sebuah tools. Ini bukan tools ya, sebuah Redis framework yang menggunakan bahasa pemrograman Go. Ini namanya adalah Gibran. Nah, saya nggak tahu ya autornya punya intensi apa, kenapa menggunakan nama ini, tapi kita coba baca dulu websitenya ya. Di sini dia slogannya adalah give data dan run fast ya. Oke, ini tuh adalah opinionated Redis framework untuk developer yang memprioritaskan akselerasi, sustainability, dan high performance downstreaming. Oke, di sini ada contoh penggunaannya ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan perintah gibran.new, kemudian kita masukkan konfigurasi. Nah, ini untuk host Redisnya ya. Setelah itu kita bisa menggunakan fungsi gib untuk nge-store data. Kemudian kita juga bisa gunakan fungsi run untuk nge-retrieve. Oh ya. Jadi ternyata kenapa namanya Gibran? Di sini saya juga nggak tahu, tapi give ini caranya untuk nge-store dan run ini adalah untuk nge-retrieve datanya gitu sih teman-teman. Kita lanjut kembali ya ke sebelah sini. Build for golden era of performance. Oke, ini beberapa fiturnya yang sudah disediakan ya. Yang pertama ada auto downstreaming. Oke, dia automatically transform raw Go struct into JSON when storing and back when retrieving. No more manual marshalling. Oke, jadi package ini tuh langsung marshal ya, langsung memarshal si data yang kita masukkan menjadi sebuah JSON. Kemudian ketika nge-retrieve dia langsung dikembalikan jadi data aslinya, jadi nggak berupa JSON lagi, sehingga kita nggak perlu marshal dan unmarshal secara manual. Oke, berikutnya ini ada nutritious API, readable syntax that healthy for your code base, prevent performance stunting. Oke, jadi di sini dia menggunakan sintaks yang sih emang oke sih, dan sintaksnya cukup clean ya teman-teman, simple dan mudah dipahami. Makanya di sini dia bilang nutritious API. Oke, kemudian ada fitur coalition locking, ya, strong distributed lock mechanism, prevent race condition across Go routines and microservices. Berikutnya juga ada targeted caching. Di sini generic type support for precise data retrieval. Data goes directly to the right destination. Setelah itu ada juga cluster support ya. Di sini sudah mensupport native Redis cluster dengan automatic data migration across regions and shards. Dan terakhir ada fitur rate limiting ya teman-teman. Oke, berikutnya di bagian get started. Ini cara installnya ya seperti biasa sih, menggunakan perintah go get. Kemudian kita bisa import, kemudian kita bisa connect. Kemudian terakhir di sini ada 3 simple operation. Git. Oke, ini jadi penjelasannya teman-teman. Nah, git itu untuk nge-store data. Kemudian run itu untuk nge-retrieve data. Kemudian ini ada tambahan lagi ya, namanya sprint. Sprint ini untuk high speed counter operation. Increment by, decrement. Oh iya. Ini semacam fitur tambahan mungkin ya teman-teman, untuk mengincrement data yang sudah kita simpan dengan cepat gitu sih. Dan terakhir juga ini work with Prabogo ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya, Prabogo ini adalah sebuah web framework yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go, dan dia menggunakan hexagonal architecture. Saya sudah nyobain frameworknya beberapa waktu yang lalu, cuma mungkin nanti akan kita coba bahas juga di video yang terpisah ya teman-teman. Oke, itu aja sih untuk websitenya. Mungkin kita coba langsung implement aja ya. Kita buka dulu terminal, kemudian kita
kita masuk folder. Namanya apa ya? Try Gibran gitu. Oke, kita inisialisasi project Golang dulu. Go mode ini try Gibran. Oke, kita buka di Visual Studio Code. Oke, saya juga perlu ini ya, aktifkan Redis dulu. Oke, berikutnya kita coba dari awal ya, bikin, kok bikin sih? Install package-nya. Nah, di sini. Setelah itu kita di sini sih cuma import dan connect. Oke, gimana kalau misalkan kita pakai tes aja kali ya. Gini deh, main.go. Kemudian kita pakai tes fungsi aja, function test. Pertama apa ya? Tes ini ya, tes gib ya. Tes gib. Oke, testing. Oke, kita coba bikin. Oh ya, saya perlu bikin ini sih. Fungsi untuk helpernya ya. Ini give run. Ini testing helper, kembaliannya adalah ini ya. Give run client. Oke. Oke, karena Redis saya punya password ya. Ini bisa dikasih password kan harusnya. Oke, passwordnya adalah ini. DB kita kasih 0. Oke, kemudian kita kembali ke tes gib. Kita coba nge-store data dulu ya. Baiknya kita bikin struct contoh deh. Ini aja deh, program. Sini ada tip program, kemudian kita coba. Ini bukan app, tapi di sini adalah gib. App-nya adalah init gibran. Kemudian konteks ya, kita kasih konteks to do aja. Oke, key-nya saya coba masukkan program priority. Ya udah, program priority. Error tes fatal. Oke, ini sudah bisa nih. Sekarang kita coba jalankan tesnya. Sorry. Oh iya, yang namanya tes.
Oke, kita coba run tesnya. Oke, berhasil. Oke, karena ini menggunakan Redis ya, kita coba buka di Redis Insight. Nah, sekarang kita coba buka Redisnya. Oke, ini ada program priority. Oke, sudah bisa tersimpan ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba bikin tes untuk run-nya. Ini, retrieve. Saya coba copy langsung aja deh. Terus pergi ke sini, kita close dulu. Tes run. Sini app-nya initialize go, konteksnya kita menggunakan konteks to do. Error. Oke, error ini jangan sih. Gini. Key-nya sudah sama ya sama yang atas, program .2 priority. Oke, sekarang kita coba jalankan tes. Mantap. Oke, ini sudah dapat ya programnya freelance, budget. Udah sesimpel itu ya teman-teman. Ini kalau saya lihat sih semacam wrapper ya untuk Redis frameworknya. Jadi alih-alih kita bikin dengan ribet kayak gitu, kita cukup menggunakan package ini dan inisialisasinya ya kalau teman-teman lihat ini cukup simpel. Cukup menggunakan fungsi gibran.new kemudian masukkan config-nya. Oke, ini kan kita sudah tes untuk git dan juga run ya. Kita coba bagian yang ketiga nih, sprint. Oke. Kita copy aja tes sprint. Kita buat di sini function test sprint. Kita masukkan app-nya, kemudian konteks to do, ini juga konteks to do. Kita print score. Oke, kita coba jalankan tes untuk sprint. Oke, total visitor 1. Kita coba jalankan lagi. Visitor 2, visitor 3. Oke, menarik. Gimana kalau misalkan kita decrement ya. Decrement berarti ini kita ganti juga. Decrement by. Nah, sekarang kan visitornya 4, skornya 400. Kita coba jalankan. Ya 3, jalankan 2, jalankan lagi. Jadi 1. Oke, simple ya teman-teman untuk bikin increment dan decrement ya. Kita balik ke websitenya, kita coba buka GitHub-nya ya. Nah ini teman-teman kalau misalkan mau kontribusi ya, teman-teman bisa langsung kunjungi aja GitHub repositorinya. Dan jangan lupa di start ya teman-teman. Ini saya sudah start. Ya sekarang baru 21 start dan 1 fork. Dan thank you buat Ariel Fikru ya yang sudah bikin package-nya. Ini cukup oke dan cukup bermanfaat juga. Mungkin nanti bisa kita kombinasikan dengan Prabogo tadi ya. Oke, itu aja sih teman-teman ya untuk video nyobain package Gibran. Ini namanya cukup unik dan juga fiturnya cukup keren. Dan buat teman-teman yang tertarik bisa langsung aja kunjungi arielfikru.github.io/gibran atau bisa langsung buka repositorinya juga di github.com/arielfikru/gibran.
Thank you teman-teman udah nonton video ini, yang masih nonton sampai akhir ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.